Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo Sobat Pajak, selamat datang di podcast Kolaboramat. Kolaborasi bersama Kanaya, Lutfia, Ola. Rahmat. Sebelumnya perkenalkan, saya Minhatul Maula sebagai host. saya Kanaya Baksa Ahmad Nurjana sebagai ahli pajak, Saya Lutfia Suci Ramadhani sebagai pelaku UMKM. Saya Rahmat Hidayatullah sebagai masyarakat umum. Hari ini kita bakal bahas topik yang deg-degan, tapi bikin penasaran. Apa sih topiknya? Topiknya yaitu KUP, alias Ketentuan Umum Perpajakan. Di sini udah ada Bu Kanaya sebagai ahli pajak, Mbak Lutfia sebagai pelaku UMKM, dan Mas Rahmat sebagai masyarakat umum. Halo semua, jujur ya, bahwa dengar kata pajak itu aku udah pengen kayak skip gitu. Kayaknya ribet banget. tenang Mas Rahmat. Makanya di sini kita berbilang itu pajak itu semuanya kontribusi wajib kita buat negara demi kemakmuran kita bareng-bareng. Nah, kalau ngomong soal wajib nih, aku kan baru mau mulai bisnis nih, bukan ya. Kira-kira kapan sih tepatnya aku buat NPWP? Ini balik nih. Kalau buat orang pribadi itu patokannya itu PPKP atau penghasilan tidak kena pajak. Selama penghasilannya setahun di bawah 54 juta belum wajib. Tapi kalau sudah di atas itu wajib buat NPWP. Oh, berarti kalau gaji aku 4 juta sebulan, itu kan 48 juta setahun. Masih di bawah 50 juta dong, aman ya. Nah, menarik nih. Berarti Mas Rahmat nggak bayar wajib pajak ya Bu Kanaya? Betul. Tapi kalau perusahaan tempat Mas Rahmat kerja minta NPWP buat administrasi dia katakan kuat, tapi secara perhitungan pajak tentangnya nol. Tunggu Bu, soal PPKP tadi, aku kan rencana nikah tahun depan. Itu ngaruh nggak ke potongan pajaknya? Ngaruh banget. Ini orang yang salah paham. PPKP itu dasarnya 54 juta. Kalau nikah nambah 4,5 juta. Punya anak nambah lagi 4,5 juta per anak. Maksimal 3 anak ya. Jadi kalau suami punya istri dan 3 anak, PPKP-nya bisa sampai 72 juta. Pajaknya makin kecil. Tapi dengar-dengar kalau misalkan istrinya kerja, itu PTKP-nya beda ya? Betul, status kawin itu biasanya nempel di suami. Istri itu SPP-nya dianggap tidak kawin kecuali penghasilannya digabung sama suami. Kalau digabung, PTKP-nya jadi makin besar lagi. Nah, terus nih Bu, temenku tuh bilang, kalau misalkan mulai bisnis, kita itu harus bikin laporan keuangan yang ribet banget. Itu bener nggak sih? Nggak selalu dong. Kalau omset usaha Mbak Lutfi masih 5,8 miliar per tahun, cukup pakai pencatatan sederhana aja. Tapi kalau udah lewat dari itu, baru wajib pembukuan yang lengkap. Wah, 4,8 miliar ya? Berarti untuk UMKM yang baru mulai itu jangan takut ya. Oke, sekarang soal laporan keuangan. Itu namanya SPT kan? Itu kapan sih deadline-nya? Aku tahu nih, kalau buat aku yang karyawan, batasnya 31 Maret kan ya? Cakep. Buat orang pribadi itu 31 Maret. Tapi kalau buat badan usaha atau perusahaan kayak Mbak Lutfi ini, nanti batasnya 30 April. Nah, kalau telat bayarnya, itu gimana? Ya ada denda administrasinya dong. Makanya mending lapor di awal biar tenang. Bukan Naya, satu lagi nih, banyak orang takut diperiksa salah pajak. Itu gimana sih prosesnya? Pemeriksaan itu hal yang biasa ya buat verifikasi. Biasanya dalam jangka 5 tahun. Kalau fiskus belum bayar, keluar deh SKPKD. Ngomong-ngomong, SKPKD itu apa sih bukan Naya? SKPKD itu surat keterangan pajak kurang bayar. Nah, bukan ya. Jujur saya tuh paling males buat nyatet pengeluaran sedotan sama gula. Itu harus banget ya dibikin pembukuan. Kalau Mbak Lutfi usahanya mau jadi lebih gede atau membentuk PP wajib pembukuan, dokumennya jangan dibuang, simpan dulu selama 10 tahun. Tapi kalau masih usaha perorangan di bawah 4,8 miliar, cukup bercatat sederhana aja yang penting jujur. Nah, kalau saya ngerasa hitungan orang pajak itu ketinggian, gimana Bu? Mbak punya hak, ajukan keberatan. Kalau masih nggak puas, lanjut banding di pengadilan pajak sampai ke Mahkamah Agung. Tapi ingat, kalau memang merasa tidak sesuai. Aku
aku sering bingung, pajak restoran yang 10% itu masuk kantor pajak juga ya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Pajak restoran, hotel, sama parkir itu masuknya ke pajak daerah, kabupaten, atau kota. Tapi kalau pajak pusat itu yang kita bahas tadi, PPh penghasilan, PPN, sama PBB, sektor perkebunan atau pertambangan. Oh alah, jadi kalau misalkan kita makan di mall terus ada pajak 10%, itu buat bangun trotoar ya Bu? Betul sekali. Nah, terakhir nih Bu, bedanya dipotong sama dipungut itu apa sih? Sering banget ketuker-tuker di aplikasi. Gampang ingatnya, potongan itu ngurangin uang yang kita kasih ke orang. Misalnya potong gaji karyawan. Pungutan itu nambah tagihan ke orang, misalnya nambah PPN di nota belanja. Semua harus disetor pakai SPP atau surat setoran pajak dan lapor pakai SPP. Mantap, penjelasan yang sangat lengkap. Intinya nih Sobat Pajak, jangan nunggu ditembak NPWP secara jabatan oleh kantor ya. Nah, karena nanti dendanya lumayan. Siap, habis ini aku langsung cek PTKP aku deh. Oke, begitu penjelasannya Sobat Pajak. Terima kasih ya Ibu Kanaya, Mbak Luvia, dan Mas Rahmat. Sampai jumpa di kolaboramat berikutnya. Pajak Pajak Uang hebat, Indonesia hebat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana. Are you ready?